Kami dari lingkaran survei Indonesia DNIJA kebetulan memang sudah melakukan sejumlah survei di sejumlah wilayah ya. Walaupun survei yang khusus provinsi itu masih sedang dalam proses lapangan, tapi dari temuan survei di sejumlah wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Barat ada kurang lebih 6 sampai 7 wilayah. Hasilnya kira-kira sudah cukup menggambarkan potensi kemenangan dari pasangan nomor urut 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Yang menarik dari temuan data ini, saya cukup kaget juga di basis yang tanda petik ya, selama ini kita sebut hijau, bahkan di basis merah pun Deddy Mulyadi sudah cukup mengungguli jauh di angka yang saya sebut sudah masuk dalam kategori fenomenal, karena kemenangan keunggulannya sudah di rata-rata 70% ke atas. Ini angka yang relatif sudah cukup aman buat seorang kandidat untuk menang, kecuali ada tsunami politik yang dahsyat ya, dan saya melihat belum ada tanda-tanda ke arah sana. Nah, dari data itu ini memang kemudian menjadi bad news, kabar buruk buat kompetitor selain Deddy, karena tidak mudah mengejar ketertinggalan yang jaraknya sudah di atas 30-40% ya, dalam waktu 1,5 bulan praktis. Nah, ini tergambar misalnya di basis kota Bekasi yang sangat PKS misalnya, dengan perolehan kursi yang cukup banyak partai tersebut. Di situ juga ada rumahnya Pak Ahmad Sayhu, tapi ternyata Pak Ahmad Sayhu jauh tertinggal. Dia harus puas di angka 15%-an ya, dibanding dengan Deddy Mulyadi yang sudah di angka nyaris 70%, 67 sekian. Ini angka yang sangat jauh sekali. Padahal itu di basis yang kita semua tahu ya, mayoriti pemilih PKS. Begitu juga di kota Tasik. Ini data-data yang cukup menarik buat saya, karena Tasik ini kan basis hijau, P3 khususnya. Ternyata di sana juga Deddy Mulyadi unggul cukup telak. Kira-kira itu yang bisa sementara saya sampaikan. Berapa presentasinya Pak? Di Tasik ditembus di atas 70%, 70% lebih lah. Di 76%, angka yang cukup fenomenal juga ya. Pak, jumlah responden itu dan ya, memang kita turun survei ini sebenarnya sedang dalam memotret para calon bupati dan wali kota. Tapi kita sisipkan pertanyaan cagup, baik personal maupun pasangan, dibuat simulasinya, dan hasilnya kira-kira menggambarkan potensi kemenangan yang cukup besar dari pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan ya. Tentang margin of error, memang sesuai dengan jumlah responden yang kita ambil di 440. Itu sama sekali jumlah responden itu tidak mengurangi akurasi dengan 600, 700 bahkan 1200. Hanya yang membedakan itu di margin of error aja, akurasinya tetap terjaga. Sama seperti juga kita memotret ratusan juta pemilih se-Indonesia hanya dengan 1.200, itu sudah cukup bisa mengumumkan H-1 bulan Pilpres bahwa pemenangnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan itu ternyata terbukti. Jadi kalau bicara survei bukan di jumlah responden ya, tapi seberapa metodologi itu dilakukan dengan benar. Metode yang digunakannya seperti apa Pak? Metodenya standar ya, multi-stage random sampling, dengan wawancara tatap muka langsung, jadi tidak pakai aplikasi atau lewat telepon, ditemui langsung dengan margin of error 4,8%. Nah, kemenangan Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan Setiawan itu di hampir seluruh wilayah di Jawa Barat yang kita potret itu di
sudah jauh melampaui margin of error ya, selisih 30 sampai 40%. Di rata-rata kurang lebih kemenangannya di 70% lah kalau ambil rata-rata. Karena ada juga daerah yang dia unggul sampai 80%. Jadi kalau diambil rata-ratanya kurang lebih di 70 lah kira-kira. Ini Surveinya dari kapan sampai? Iya, sementara. Dari mana aja tuh Pak? Salah satunya Kota Bekasi, Bogor, Bandung, kemudian Subang, Tasik, Garut, dan beberapa lagi lah. Ada yang relatif lumayan ya lumayan dalam arti dibanding dengan dua kandidat lain di bawahnya, yaitu Ahmad Saihu di posisi elektabilitas paling tinggi di 15% di satu wilayah tertentu ya. Selebihnya itu di bawah 10%. Bahkan di beberapa wilayah ada yang cuma 2, sekian persen, ada yang 3%, ada yang paling tinggi 5%. Misalnya kayak Pak JJ dengan Ronald, kemudian Acep dengan Gita ya. Itu masih di rata-rata di bawah 5%, paling tinggi di angka 7%-an. Jadi angka yang belum terlalu cukup menggembirakan untuk bisa bersaing dengan nomor urut 4 ya. Termasuk Ahmad Saihu yang kita semua tahu dia ngambil wakil Ilham Habibie, nama yang cukup populer tapi ternyata belum terlalu banyak dikenal oleh mayoriti masyarakat Jawa Barat ya. Karena jangan lupa bahwa mayoriti pemilih itu berada 70-80% di kategori grassroots. Alhamdulillah kami bisa mempertahankan keunggulan dari survei awal ketika kami mendaftarkan ke KPU dan survei terakhir juga di bulan September ini kami masih bisa mengungguli kandidat yang lain. Ini berarti kerja kami selama ini sudah cukup efektif dan kami tetap bekerja sesuai dengan yang sudah kami programkan sebelumnya. Oke, untuk kampanye ke depan seperti apa Pak setelah survei ini keluar? Ya, kampanye kami adalah door to door, datang langsung ke masyarakat. Ya, kami tidak membuat jadwal yang khusus seperti hari ini ke sini, besok kemana. Kita inikan saja sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, kita langsung datang ke masyarakat, kita langsung menyapa masyarakat. Tidak ada trik-trik khusus kami dalam berkampanye ini. Ya, alhamdulillah saat ini sangat efektif itu kami lakukan. Terbukti dengan survei pun saat ini kami masih unggul cukup jauh dengan kandidat lainnya. Tapi sudah mulai belum sih Pak kampanye dari paslon ini sendiri? Sudah. Kemarin saya di Depok dan Bekasi. Oke. Sebelumnya saya juga ke Sukabumi, ke Pangandaran, ke Banjar, ke Garut, dan Bandung Raya pun ini sudah kami lakukan. Ada daerah yang jadi fokus nggak Pak kalau dari paslon ini sendiri? Untuk fokus di satu daerah tersendiri kami tidak. Kami lakukan sama dengan daerah lain. Kami tidak yang harus diwaspadai ini daerah ini, kita sama saja. Semua daerah kita anggap kita ini masih lemah gitu aja. Jadi berpikiran kita bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan. Tidak selalu berpikiran wah kita sudah unggul di sini kita nggak usah datangi gitu. Kita semua sama. Kan KPU Jawa Barat ada rencana debat salah satu titiknya itu di tempat pendidikan, di kampus. Ya. Melihat sendiri kan kawasan itu kan karena di sana tuh banyak pemilih pemula untuk memilih mereka persiapan dari pasangan dan mau sendiri. Karena kan mungkin tanda kutip mereka lebih kritis gitu melihat dari visi misi programnya apa. Ya, kami sudah siapkan segala sesuatu. Mau dimanapun tempat debat kandidat kami siap. Mau di kampus, mau di pasar sekalipun, mau di lapang terbuka, kami siap untuk mengikuti apa yang yang sudah direncanakan oleh KPU. Mau di kampus, mau kritis apapun kami siap. Cuma sampai sekarang kami pun belum mendapatkan materinya seperti apa nanti yang akan diperdebatkan. Kan biasanya sudah diinikan oleh KPU. Seperti untuk debat pertama
biasanya untuk ini kan lebih ke visi misi ya, terus nanti perekonomian dan yang lain-lainnya. Saya belum mendapatkan secara spesifik ya untuk materi dari KPU, tapi semua pun sudah kami siapkan. Untuk jadwal kampanye Akbar sendiri sama jadwal debat dari paslon udah dapat belum Pak? Saya belum dapat ini dari KPU ya, tapi kami kapanpun jadwal dari KPU turun kami siap. Mau jadwal kampanye Akbar, mau jadwal debat, mau jadwal apapun kami siap. Kita sudah siap dalam menghadapi 2 bulan ke depan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Jeda. Akbar kemarin Pak ada masukan apa aja dari masyarakat atau Kampanye Akbar belum? kampanye Bapak kemarin di Bekasi di Depok. Itu Ya. ada masukan apa aja Pak dari masyarakat? Masyarakat ya mereka kebanyakan mengeluhkan masalah infrastruktur juga masalah pendidikan dan beberapa masalah termasuk UMKM ya, pengangguran itu yang dikeluhkan di masyarakat grassroots ya. Insya Allah kami dengan Kang Deddy sudah siapkan ke depan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat di Jawa Barat. Untuk penyelesaiannya sendiri apa berarti Pak? Seperti apa mungkin programnya sendiri? Ya seperti untuk infrastruktur kami sudah siapkan infrastruktur yang terintegrasi dari mulai jalan nasional ke jalan provinsi, dari nanti jalan provinsi ke kota kabupaten nanti ke sentra-sentra ekonomi dan juga ke desa-desa yang ada di Jawa Barat ini. Ya sentra ekonomi itu bisa ke tempat-tempat tempat pertanian, ke tempat UMKM dan juga ke tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Barat ini bisa terintegrasi dengan baik. Dan khusus untuk di kota-kota besar seperti kemarin di Depok, Bekasi dan juga Kota Bandung ini adalah masalah kemacetan ya, nanti pun kita akan segera selesaikan dengan baik supaya permasalahan kemacetan ini di kota besar bisa terurai dengan baik. Ya sesuai dengan tagline kami, kampung diurus, kota ditata. Nah ini penataan kota ini lebih banyak nanti ke masalah kemacetan dan sampah. Satu lagi terakhir, kan kemarin waktu setelah pengundian nomor Ya. Pak Deddy Mulyana sempat ngomong bahwa Pak Erlangga mungkin diminta tolong untuk lebih konsentrasi untuk berkampanye atau sosialisasi di Kabupaten Sumedang sama Cimahi. Ya. Lebih fokus di sana dilihat itu sendiri gimana? Ya, Kang Deddy lebih menugaskan saya ini memang betul di wilayah Bandung Raya ya. Tapi melihat dari survei terakhir kami, Bandung Raya ini sudah cukup bagus. Apalagi Sumedang itu daerah saya. Ya, sampai saat ini pun yang tertinggi survei kami itu di Sumedang. Ya, tapi tetap kami jaga. Di sana juga bapak saya juga ikut membantu turun di Sumedang. Ya, kami seperti tadi saya sampaikan dari awal tidak ada kekhususan.